Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan amilu salihat, amilu melakukan, mengerjakan, memperbuat as-salihat yang baik-baik. Sering kita menyebut amal saleh. Saleh itu kan yang baik. Salihat jamaknya yang baik-baik, berarti mereka melakukan, memperbuat, mengerjakan yang baik-baik. Standar ukuran kebaikan adalah dia memperbuat sesuatu, pertama ikhlas, yang kedua apa yang dilakukan itu cocok, sesuai dengan apa yang telah Nabi ajarkan. Kalau masalah keduniawian tidak bertentangan dengan syariat, perilakunya orang mukmin. Karena siapapun yang melakukan kebaikan, kalau dia tidak mukmin, tidak dinilai di sisi Allah. Sebab syarat diterimanya suatu amal, diridai oleh Allah, diberi ganjaran, pertama dia orang mukmin. Kedua ikhlas, walaupun dia mukmin muslim, tapi kalau tidak ikhlas beramal tidak juga. Ketiga, kalau amalannya itu berupa ibadah-ibadah, harus cocok sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau masalah keduniawian, tidak bertolak belakang, tidak menyimpang dan tidak berlawanan dengan syariat, itu cocok. Inna, sesungguhnya kami, la nudia', nudia' menyia-nyiakan, mengabaikan, atau tidak mempedulikan. Namanya nudi'u. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan, mengabaikan, atau tidak mempedulikan ajra, ganjaran, upah, balasan, pahala. Man ahsana amala, siapa saja yang paling baik dalam beramal. Nah, sedikit ya. Ahsan, ahsanu amala. Dalam surah Kahfi, di awal-awal juga sudah ketemu itu. Dalam surat Tabaraka juga ketemu. Contohnya di awal-awal surah Kahfi. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ahsan yang terbaik. Amal dalam beramal. Bukan yang terbanyak. Yang terbaik. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, sebagaimana dinukil oleh para ulama, hendaklah perhatian untuk bagaimana supaya amalan itu jadi baik, bahkan yang terbaik lebih diutamakan, lebih diprioritaskan daripada memperbanyak amalan. Karena ada orang yang candu, suka memperbanyak, kadang tidak peduli lagi apakah amalan itu benar atau tidak, ada dasarnya atau tidak, termasuk apakah amalan itu cocok dengan sunnah Nabi apa tidak, sesuai dengan sunnah Nabi apa tidak. Karena dia ingin hobi memperbanyak, tidak peduli benar atau tidak benar. Bahkan tidak mau lagi dia mencek amalannya itu, apakah diterima, tidak. Jadi hendaklah perhatian kepada bagaimana supaya amal itu diterima lebih tinggi daripada lebih memperbanyak amalan.
Karena kita tidak dikasih tahu mana amalan yang terima, mana yang tolak. Kan tidak ada tanda terima. Kalau mengirim barang ada tanda terima. Ada bukti. Tapi amalan kita kan tidak ada bukti. Itulah yang mencemaskan orang-orang yang beramal. Tapi orang yang tidak peduli, dia ingin terus nambah. Kalau bahasa ayamnya, nanti kakeknya tidak makan, kau kakek-kakeknya lain. Tu mengakeh. Kakeknya, nalata kakek, tidak makan. Bukan kita tidak peduli kepada amalan banyak, tapi jangan ambisi memperbanyak, mengabaikan bagaimana supaya amalan itu diterima. Orang yang hobi banyak beramal tidak mau berilmu. Jarang. Kadang-kadang orang ngaji dia masih apa? Masih asyik kok mengalah zikir, berdoa segala macam. Jadi orang menerangkan ilmu. Banyak juga seperti itu. Salat ke masjid, sudah salat pergi, tidak peduli sama sekali ilmunya. Padahal tidak mengapa-ngapa kan? Itu hobi beribadah, hobi beramal, tapi tidak mau apakah ibadahnya itu sudah benar, sudah pas atau tidak. Ya Allah bilang bukan yang terbanyak amalan, tapi yang terbaik amalan. Alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Ayyukum, siapa di antara kamu tu ahsan, yang terbaik dalam beramal. Ahsan yang terbaik, bukan yang terbanyak. Itu tak kan? Itu gunanya bayi ilmu. Ya, yang terbaik yang tidak terjelek. Cocok sesuai dengan tuntunan, aturan, petunjuk, keterangan, penjelasan Nabi. Dia kita tidak basuh ya Nabi, kita beraja ya ulama. Sebab ulama lah pewaris Nabi. Tidak ustaz dah. Tidak penceramah dah. Ulama. Lalu ulama-ulama disambung tugasnya oleh para da'i-da'i, para mubaligh. Bukan tak tergabiah di ulama surang. Ulama orang yang alim dalam ilmunya. Kadang dia tidak sah ceramah, tapi ilmunya dalam. Dialah yang mengeluarkan fatwa-fatwa. Di kita kalau lah pandai orang ceramah, lah ulama. Lah pandainya berorasi, memutang-mutang gaji, lah ulama.